Ya, Shalom Aleichem, Bisem Hamasea. Materi kita pada saat ini yaitu dengan topik gagal paham tentang dosa asal atau dosa waris. Di dalam memahami dosa asal atau dosa waris ini sering mendapat kesalahpahaman. Ada orang yang mengira bahwa dosa asal atau dosa waris adalah dosa dari nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya. Padahal dosa asal atau dosa waris ini bicara mengenai natur dosa. Bahwa melalui Adam dan Hawa, kecenderungan untuk berbuat dosa masuk ke dalam umat manusia. Dan manusia menjadi orang yang secara natur sudah berdosa. Ketika Adam berdosa, naturnya diubah oleh dosa dan pemberontakannya mengakibatkan kematian secara rohani dan kejatuhan yang diwariskan pada semua yang lahir setelah dia. Manusia menjadi orang-orang yang berdosa bukan karena mereka berbuat dosa. Mereka berbuat dosa karena mereka adalah orang-orang berdosa. Inilah keadaan yang disebut sebagai dosa warisan. Sama seperti kita mewarisi karakteristik fisik dari orang tua kita. Kita mewarisi natur dosa dari Adam, dan makna dosa waris di dalam konteks ini bukan bermakna seorang anak menanggung dosa pribadi dari apa yang dilakukan dari nenek moyangnya. Salah paham mengenai istilah dosa asal atau dosa waris telah diidentikan sebagai transfer muatan dosa dari leluhur kemudian ke anak cucu. Banyak polemikus yang memahami dosa asal ini sebagai dosa yang pertama yang segepok dari Adam itu terturun. Segepok pula kepada anak cucunya. Akibatnya dirasakan tidak masuk akal bahwa setiap bayi yang terlahir sudah membawa bergepok-gepok utang dosa waris. Walau ia belum berbuat dosa.
apapun. Itulah yang merupakan prototipe yang salah kaprah dari kebanyakan golongan polemikus yang sering memaksakan makna teologis Kristiani secara dangkal menurut makna mereka sendiri. Andai kata itu benar maksudnya, tentulah akan lebih tidak masuk akal bahwa kita-kita yang hidup di ujung zaman ini akan ketempaan ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan gepok dosa asal yang secara kumulatif dari ratusan generasi sejak kejatuhan nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dosa asal tidak ada hubungannya dengan pemindahan muatan dosa dari siapa saja, melainkan merupakan penjalaran imbasan kultur dosa Adam yang diturunkan kepada seluruh peradaban umat manusia sejak Adam dikutuk dan diusir dari Taman Eden. Ada juga tuduhan bahwa dosa asal dan dosa waris berasal dari pengajaran Paulus. Itu tidak benar sama sekali. Kaum polemikus juga sering mengkritisi keimanan Kristiani. Mereka sering menuduh bahwa konsep dosa asal, dosa waris, atau apapun namanya, dia berasal dari Rasul Paulus atau Rabi Saul. Tuduhan itu jelas tidak dapat atau tidak tepat karena ternyata ide tentang dosa asal itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Dan itu kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur atau Jabur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Memang benar bahwa setiap orang berdosa sendiri-sendiri, bukan ditambahkan kepada dirinya segepok dosa dari orang lain. Walau begitu, untuk setiap dosa yang dilakukan siapa saja, ada orang-orang yang di sekelilingnya yang ikut terluka atau ikut terimbas kutuk. Bila suami berdosa, istri dan keluarganya pun ikut terluka. Bila anak-anak berdosa, orang tua ikut bersedih. Jika pemimpin bangsa berdosa, maka juga seluruh bangsa kena getahnya. Dan kini bertambah jelas lagi bila agamawan berdosa,
sebagai teroris, seluruh dunia terganggu rasa damai sejahteranya. Jadi sangat jelas bahwa dosa ini bertabiat menjalarkan akibatnya ke seluruh peradaban manusia. Di sini kehidupan spiritual kita yang najis telah ditandai dengan suatu vonis kematian rohani yang harus berlanjut pada hari engkau memakannya buah pohon pengetahuan, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Dan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Sejak kejatuhan Adam, manusia tak layak lagi hidup di hadapan hadirat Allah. Ia diusir dari Firdaus yang kudus dan hanya mewarisi dunia yang compatible dan layak bagi kecemaran dosanya, yaitu dunia yang juga tercemar dengan kutukan hubungan dengan terang ilahi serta sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri, menjadi rusak total. Di dalam dunia yang demikianlah kita semua dilahirkan, dan karenanya kita adalah produk dari kecemaran, walau belum berbuat dosa apapun di dalam kandungan ibu. Inilah yang kita semua diwariskan oleh dosa awal yang ditandai dengan cap sebagai budak dosa dan yang hidup di dalam kultur dosa sejak dari kandungan. Mazmur 51 ayat 5, 58 ayat 4, juga di dalam Ayub 15 ayat 14 dan Yesaya 48 ayat 8. Itu penjelasan singkat tentang dosa awal dan dosa akhir. Saya lanjutkan dengan perbandingan bahwa hanya Yesus Kristus tidak berdosa. Karena dia dari firman Allah yang berinkarnasi. Dia adalah kalimatullah. Dia adalah ruh Allah. Di dalam dunia ini siapakah yang berani mengatakan dirinya tidak berdosa? Semua orang yang dianggap waras atau suci pun mengakui diri mereka berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang berani berterus terang mengatakan dirinya tidak berdosa. Itu kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Pada Markus pasal 2 ayat 5 juga,
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketiadaan dosa Yesus Kristus menjadikannya yang paling berkualitas dan pada posisi sempurna sebagai sang penghapus dosa bagi manusia. Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Itu ada beberapa pasal yang membuktikan bahwa satu-satunya yang tidak berdosa karena dia kudus. Dia adalah kalimatullah. Dialah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia berinkarnasi menjadi manusia. Barangkali itu secara singkat saya sampaikan mengenai dosa asal atau dosa waris, di mana kita kadang-kadang gagal paham tentang istilah ini. Dan akhirnya saya menyampaikan Shalom Aleichem di Sem Hamasya. Terima kasih.